Ketika bertemu dengan orang yang tidak menyenangkan, janganlah kita bersifat sepertinya. Cukuplah dia yang memiliki sifat tidak sopan, tapi kita harus tetap menawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Serupa tapi tak sama ya. Yang tadi buku khusus channel Keluarga Bun Ai, kalau ini catatan keuangan Keluarga Bun Ai. Sebenarnya Bun Ai tuh punya beberapa financial planner, tapi nggak tahu tahun 2023 ini Bun Ai lagi pengen kembali ke tradisional. Jadi cukup pakai buku sama pulpen. Dan Bun Ai juga mau nyemangatin teman-teman untuk yang selalu beranggapan ngatur uang tuh harus lengkap. Enggak kok nih, Bun Ai udah lengkap aja. Bun Ai tetap pakai metode tradisional dan kita tetap bisa happy, tetap bisa atur keuangan. Nah, di sini juga Bun Ai bikin ide konten, tapi sekali lagi apa yang ideal belum tentu juga mudah kita laksanakan. Kadang Bun Ai pribadi nih kayak hari ini Bun Ai nggak sesuai dengan jadwalnya ya. Jadi selalu Bun Ai katakan kita wajib punya planner, tapi nggak mesti taat sama planner kita. Minimal kalau punya ide langsung ditulis, karena nanti kalau kehabisan ide kita bisa buka-buka kembali. Nah, ini Bun Ai lagi nulisin pengeluaran harian, karena untuk belanja mingguan itu kan Bun Ai jadi pegangan harian. Karena gak cukup ya kalau Bun Ai bikin budget untuk pegangan harian juga. Nah, di situ tuh yang warna pink di bawah itu jajan kalau dapat uang tambahan. Yang sampingnya pengeluaran dari dana tak terduga. Nah, ini grocery list di Januari. Aduh, belibet aja di awal bulan. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini di groceries Januari 2023 biasanya tuh Bun Ai pecah-pecah ya teman-teman. Ada buat kebutuhan rumah, ada buat kebutuhan kamar mandi, kebutuhan anak, sehingga Bun Ai nanti bakalan gampang banget mengevaluasi kalau di bulan tersebut income turun, income Bun Ai terutama ya. Kalau Pak suami kan income-nya tetap. Kira-kira bakal mana nih yang bakal kita delete dulu. Nah, selanjutnya kalau untuk ide-ide konten kayak gini bagi pemula ngebantu banget loh. Jadi kalau ada yang nanya, Bun Ai punya ide konten gak? Kadang kalau lagi senggang, kalau emang lagi anak-anak tuh damai, biasanya sih kalau lagi PMS ya. Itu Bun Ai suka nulis-nulis sambil ngelihat DM-DM yang masuk. Meskipun Bun Ai nggak replay, tapi Bun Ai suka nulis, ayo udah nih ini dibikinin. Atau kasus Smart Home Class yang menurut Bun Ai itu menarik banget nih, yang orang-orang harus tahu. Biasanya Bun Ai juga bikin jadi konten. Pokoknya yang namanya video itu plus minus. Semua video tuh harus punya ide. Lihat ya kamera Bun Ai, ntar terang, ntar gelap. Terserah dia deh, yang penting Bun Ai upload. Nah, balik kalau untuk ide, memang semua konten kreator tuh harus ada ide. Baik dari yang nulis-nulis, ada yang bilang gampang cuma tinggal nulis-nulis doang, tapi kan isinya tuh harus bener-bener. Kalau mungkin Bun Ai daily vlog masih ada senggangnya ya, kayak misalnya bebenah rumah tinggal di video. Tapi balik lagi, Bun Ai bilang itu juga susah. Jadi semua kreator itu susah pada bidangnya masing-masing. Nah, ini lanjut ya, Bun Ai mau info aja sama teman-teman. Jadi rencananya nih, kemarin kan Bun Ai sempat hitung-hitung nih sinking fund-nya THR, sinking fund Ramadan, mohon maaf. Nah, itu untuk recehannya, alhamdulillah Bun Ai ada kenalan di beberapa bank gitu ya. Bukan karena tabungannya banyak, tapi alhamdulillah ya banyak atau enggak sih relatif, tapi Bun Ai lebih kepada menjaga koneksi aja. Nah, itu kemarin Bun Ai nanya, mau nabung receh dong, tapi tukerin sama uang baru, udah ada belum gitu. Oh, udah ada nih, ada sih yang uang baru lama. Nggak apa-apa Bun Ai, nggak apa-apa, aku pengen nukerin sekarang aja. Nah, ini alhamdulillah Bun Ai order di Shopee Pipi. Itu kayak kantong-kantong. Jadi rencananya Bun Ai bakalan isi snack-snack ya, kayak ulang tahun gitu, tapi snack yang gak terlalu mahal. Itu nanti Bun Ai sisipin amplop. Nah, rencananya amplopnya juga gak terlalu yang banyak, tapi mudah-mudahan bisa bikin happy untuk anak-anak yang merayakan Idul Fitri. Nah, biasanya kalau kayak gini Bun Ai juga bikin buat mama, karena nanti kan mama biasanya agak kesulitan kalau harus keluar-keluar, jadi sekalian gitu ya teman-teman. Nah, ini udah siap sih, udah mulai Bun Ai cicil-cicil, kecuali untuk harga-harga yang memang akan diskon di Ramadan. Nah, biasanya Bun Ai nggak beli dulu. Contoh kayak biskuit, sekarang kan masih mahal banget. Sirup masih mahal.
Bun Ai nggak beli ya teman-teman. Jadi yang harganya tuh pasti nggak akan diskon kayak snack-snack anak-anak kan yang seribuan 2000 itu pasti nggak diskon, ya udah bisa dibeli kan. Yang penting nyimpennya bener karena anak Bun Ai kan 3 ya. Nanti kalau misalnya kelihatan lama-lama habis aja tuh. Tahu-taunya pas Ramadan udah nggak ada, tinggal kantongnya. Dan ini alhamdulillah untuk kantongnya tuh murah juga, harganya sekitar 500 rupiah deh kalau nggak salah. Terus Bun Ai juga beli yang agak besar. Itu rencananya untuk acaranya Bima, Bun Ai beli sekitar 50 piece gitu ya. Nah itu alhamdulillah. Jadi nggak tahu kenapa emang Bun Ai itu bukan tipikal orang yang senang banget dadak-dadakan gitu. Kecuali konten. Kalau konten kadang ya udahlah pokoknya nyalahin lampu aja dulu, ring light dulu, nanti pas lagi nulis biasanya idenya muncul. Nah ini tuh untuk tantangan menabung Ramadan. Nah ini namanya celengan target dari dompetpinter.id. Pokoknya Bun Ai nggak berlebihan ya. Dompetpinter.id nih kalau produknya itu memang dia kualitasnya Bun Ai bilang jempolan sih. Nah ini lanjut, Bun Ai udah mulai naro-naro. Nah ini kan ke tahap ketiga ya. Jadi 1 juta pertama beres, 1 juta kedua beres. Nah ini tahap ketiga. Apakah udah Bun Ai pindahin? Itu belum ya teman-teman, masih di dalam kaleng ini. Karena Bun Ai gajinya bulanan, bahkan income sampingan pun Bun Ai jadiin bulanan. Itu jadi Bun Ai nabungnya metode mencuri. Setelah bikin anggaran 10% itu Bun Ai sisihin, Bun Ai karetin. Emang pecinta karet ya si Bun Ai kan, metode karet gelang, metode nabung karet ini kali ya. Jadi Bun Ai karetin terus Bun Ai taruhin di celengan. Jadi kalau untuk celengan target Bun Ai enggak yang setiap hari ngisi ya. Jadi begitu bikin anggaran biasanya Bun Ai ambil dulu 10%. Nah ini alhamdulillah ya, kalau yang nontonin video Bun Ai, reelsnya Bun Ai tau lah Bun Ai ngumpulin 5.000, 2.000 ya. Ini alhamdulillah, mohon maaf pada sore Baby Agni. Ini udah Bun Ai kumpulin. Ya lumayan nanti buat ngisi amplop ya, sedikit-sedikit tapi insya Allah happy. Sekali lagi ya, Bun Ai share sama teman-teman bukan karena income-nya tinggi atau bahkan income-nya tuh banyak, nggak juga. Bun Ai justru mau motivasi sama teman-teman, kalau memang kita ngerasa uangnya pas-pasan, uangnya hanya cukup-cukup aja, ya udah kita jangan sampai kebablasan, jangan sampai salah langkah. Karena kan nggak salah langkah aja kita ngepas nih teman-teman. Jadi Bun Ai nggak ada niat apa-apa ya. Toh yang ditukerin juga 5.000, 2.000 jajannya. Ya teman-teman semuanya yang nonton hari ini, Bun Ai cuman ya konsisten aja ngumpulin. Pokoknya memang pengennya ya, niatnya Bun Ai tuh setiap Ramadan pengen gak mikirin apa-apa gitu, pengen fokus aja. Paling mikirin pesantren kilat karena Bun Ai ngelola TK. Terus Bun Ai mikirin takjil berbagi setiap bulan. Biasanya juga ada teman-teman yang ikut serta. Setiap bulan, mohon maaf, takjil setiap hari. Kayak gitulah ya. Pokoknya ya itulah versi ibu rumah tangga untuk ngatur uang. Oke, jadi sekilas dulu, alhamdulillah 7 menit. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan. Dan apa yang Bun Ai share tadi gak ada maksud apa-apa, memotivasi aja bahwa segala sesuatu yang penuh dengan persiapan insya Allah tuh nikmat banget. Jangan kayak suami Bun Ai nih ya, senang banget istrinya suruh nge-review blender, alhamdulillah. Udah dibilang jangan di-unboxing ya kan, udah di-unboxing duluan. Ini blender Vitamer ya. Nanti videonya mau belum tayang, Bun Ai mau review sama teman-teman blender kece Vitamer ini. Portable ya, portable yang tinggal dicas terus kemana-mana bisa buat ngeblend dan hasilnya halus banget. Tapi udah, suami Bun Ai gak sabar, ya itu spill tipis aja ya. Nanti untuk review jelasnya insya Allah Bun Ai bikinin videonya bundling sama video budgeting pastinya. Nah hari ini kita bakal ngatur gaji harian budget 100.000. Banyak banget yang nanya nih di DM, Bun Ai kalau gaji harian tuh apakah harus metodenya setiap hari? Awal-awal yes, tapi kita juga bisa kok mengkonsep gaji harian menjadi gaji bulanan. Menjadikan pendapatan sampingan tapi kita tetap gaji bulanan, itu bisa banget asal kita konsep. Seperti Bun Ai pribadi, Bun Ai selalu aja bikin dari tanggal 1 menuju tanggal 22. Pokoknya income sampingan gak boleh dipakai dulu. Nah nanti tanggal 22 tinggal di review nih berapa, naik apa turun, bulan ini berapa income-nya, bulan besok berapa income-nya. Jadi alhamdulillah ya, memiliki target income tuh Masya Allah tabarakallah. Aduh pokoknya kalau weekend nih bikin video ada aja tadi anak-anak. Terus suami Bun Ai tuh iseng banget, kadang suruh minum jus dulu, minum kopi dulu. Ya udahlah nggak apa-apa ya, alhamdulillah.
Oke, jadi lanjut ya. Mengatur gaji harian budget 100.000 yang pertama, usahakan kumpulkan dan memiliki gaji bulanan. Kenapa Bu Nay bilang gaji bulanan sebenarnya jauh lebih enak? Karena ada beberapa tagihan yang memang harusnya bayar bulanan. Sementara nggak semua orang punya skill untuk benar-benar mengkonsep gitu ketika ada tagihan bulanan dikonsep jadi harian. Misalnya taat gitu ya, harus tiap hari ngisihin sekian. Yang ada malah begitu ada tagihan lupa nyiapin, membuka pintu hutang. Jadi memang sekali lagi gaji bulanan akan jauh lebih luas untuk ngaturnya. Tapi teman-teman yang bergaji bukan bulanan, baik 3 bulan sekali atau misalnya nggak tetap, itu tetap bisa dikonsep menjadi gaji bulanan. Nanti insya Allah Bunda bakal jelasin di akhir video. Selanjutnya adalah fokus menabung untuk dana tak terduga. Jangan dana darurat dulu, tapi dana tak terduga dulu. Jadi levelnya begitu ya. Ibaratnya tuh kalau budgeting kita tuh slow tapi nanti kurvanya nyampe dibanding kita ngebut terus tiba-tiba tuh ngeblank. Aduh ini kemana ya gitu, ujung-ujungnya apa, persiapan yang ada di mobil yang tadi ngebut tadi itu dihabisin. Nah itu jangan ya teman-teman. Jadi budgeting tuh slow aja kalau menurut Bun Ai, tapi nanti nyampe pokoknya. Ada nggak yang ngebut mulu nih di awal ya, begitu gajian wah pokoknya nggak jajan, masak terus, ujung-ujungnya 2 minggu bosen, mulai bete, mulai stres, 2 minggu hemat kelar sama 2 hari boros. Ada kayak gitu? Kalau ada coba sharing, seboros apa sih kalau misalnya udah mulai stres? Nah boleh ya sharing di kolom komen. Oke, selanjutnya adalah miliki pengeluaran tetap dengan metode presentase. Jadi misalnya gaji hariannya 100.000, ini kan berarti gajinya tetap. Nah berarti pengeluarannya harus 60% maksimal. Nah tiba-tiba kalau buat temen-temen yang gaji hariannya nggak tetap 60%. Berapapun income aku, kebutuhannya 60%. Bagus lagi ya, di level kedua kebutuhannya udah bisa pakai nominal. Ya misalnya berapapun income aku pokoknya 60.000. Tapi kalau income aku menurun harus 50.000. Nah itu lebih bagus lagi. Nah selanjutnya kita akan buat nih 60% untuk kebutuhan, 60.000, 10% untuk save, 10% untuk sedekah atau playing, mungkin hiburan, 20% untuk dana untuk gajian. 10.000 dikit banget Bun Ai untuk sedekah atau untuk liburan. Ingat ini harian loh. Jadi kalau sebulan ujung-ujungnya bakal jadi banyak. Nah kadang orang-orang yang gajinya harian itu ngerasa gaji itu sedikit. Padahal sih kalau dikali sama hari kerja itu bisa jadi banyak juga. Nah jadi kembali lagi ke laptop atau ke buku Bun Ai. Dana gajian kita kumpulin nih sesuai dengan target kebutuhan sebulan. Sebagai contoh nih, ini kan kebutuhan 60.000 nih per hari. Kalau 30 hari berarti kan 3.600.000. Meskipun ya untuk gaji harian sebenarnya sangat beresiko kalau nggak baginya 30 hari. Karena kan dalam 1 bulan tuh pasti libur. Nah kalau udah libur pasti kan nggak dapat income. Nah itu yang harus dipikirin. Sama mungkin teman-teman yang bikin budgeting nih, kontrakan harganya 600.000 berarti dibagi 30 hari, itu jangan, itu resiko banget. Kalau sifatnya tagihan gaji kamu harian baginya 20 maksimal 25 hari. Jadi jangan dibagi 30 hari, nanti ujung-ujungnya keder. Keder apa Bun Ai? Keder pas bayar kok kurang ya. Padahal 600.000 dibagi 30 hari 20.000. Kenapa ya kok kurang ya? Itu karena kerjanya ada liburnya. Sama kayak teman-teman yang mau nabung 1 tahun jadi dibagi 12 bulan. Ramadan mah Masya Allah tabarakallah ya, cukup aja THR udah alhamdulillah. Kadang-kadang tuh pasti kurang. Karena yang namanya THR kan kita pengen berbagi lebih juga. Sebenarnya kalau gaji numpang lewat, THR mah numpang mampir. Kecuali yang THR-nya mungkin mohon maaf teman-teman puluhan, sementara kebutuhannya cuman ya ratusan ribu atau jutaan. Tapi dari SMC Ramadan sampai batch 6 kemarin kalau nggak salah, Bunda selalu nemuin THR tuh pasti over budget. Oke, jadi lanjut nih, kita langsung bikin si saving challenge. Gimana caranya ya mengkonsep gaji harian kamu menjadi gaji bulanan. Nah, selama 5 bulan konsisten. Misalnya target aku 3 juta nih, konsisten ya teman-teman, untuk ngumpulin si 20.000 sampai ke 3 juta. Nanti kalau udah 5 bulan, nabungnya kan nggak mungkin 20.000, karena udah punya gaji 3 juta. Nabungnya bisa jadi 80.000. Karena kan udah ada pegangan si 3 juta ini. Oke, Bun rangkum dulu biar lebih simpel lagi. Kita bikin saving challenge 20.000 sehari sampai 600.000 setiap bulannya. Setelah bulan kelima kita punya uang 3 juta, maka di bulan ke-6
3 juta ini menjadi gaji kita untuk 1 bulan. Nah, setelah punya gaji, contoh di bulan Juni saya udah punya di awal bulan 3 juta. Berarti kan income di bulan Juni teman-teman bisa langsung save untuk gajian lagi di bulan Juli. Nah, karena save-nya itu 100.000 sehari, bisa simpan 80 atau mungkin 70. Intinya bulan Juli nanti pakai saving di bulan Juni. Semoga bisa dipahami ya. Kalau nggak apa ya, kalau ada yang kurang paham boleh aja tulis di kolom komen ya. Nanti insya Allah Bun Ai naikin untuk Q&A-nya. Selanjutnya, untuk dana tak terduga yang Bun Ai simpan 10.000 ini bisa digunakan di akhir bulan. Ingat ya, di akhir bulan aja. Jadi kalau gajinya harian, jangan fokus simpan dana darurat dulu. Dana tak terduga aja dulu. Jadi 10 nih, ternyata sampai akhir bulan kumpul 300.000, atau mungkin di tengah bulan ada keperluan, sisanya cuma 250. Nah, yang 2,5-nya ini dibagi-bagi untuk pajak tahunan berapa, untuk saving dana darurat baru, terus liburan dan lain-lain. Nah, jadi ini yang bisa Bun Ai share di hari ini. Masya Allah, mohon maaf videonya kepanjangan. Semoga teman-teman gak boring. Gak apa-apa sih kalau skip-skip, atau nonton sekarang terus nonton lagi nanti, itu gak apa-apa. Oke, jadi pesan terakhir adalah jika gaji kita nggak cukup, jangan nambah masalah dengan seolah-olah kita nggak peduli. Nggak boleh ya. Jadi kalau gaji udah tahu nih pas-pasan nggak cukup, kita harus jauh lebih peduli lagi. Oke, jadi itu aja yang bisa Bun Ai share di hari ini. Terima kasih ya udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa lagi di video keluarga Bun Ai lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.